أشهد أن محمدا رسول الله. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan hidup kita hanya satu rupanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kegiatan dan aktivitas hidup kita ini bermacam-macam. Ada orang berdagang, ada orang berolahraga, ada orang mencangkul sawah dan lain sebagainya. Maka di dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan bahwa kullu af'alin al-muta'allaqatu billahi fahiyal ibadah. Setiap perbuatan, setiap pekerjaan yang dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bernilai apa? Bernilai ibadah. Sehingga kalau segala sesuatu dihubungkan dengan Allah, maka pasti dia bernilai ibadah. Kalau dia bernilai ibadah, pasti kedudukannya menjadi mulia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang masuk ke dalam masjid ini, maka dia ciumlah tegel masjid ini. Tetapi adakah di antara Bapak Ibu ketika datang ke hotel bintang 5 yang lantainya menggunakan marmer, apakah orang masuk ke dalam hotel itu lalu kemudian mereka mencium hotel atau lantai hotel yang dari marmer tersebut yang harganya mahal? Tidak. Tetapi orang masuk ke dalam masjid, berapa harga 1 meter tegel ini? Apakah lebih mahal dibandingkan dengan marmer di hotel bintang 5? Ada yang bisa menjamin bahwa tegel tempat kita ini lebih mahal daripada tegelnya hotel bintang 5? Mana yang lebih mahal? Tentu sana lebih mahal. Tetapi kenapa orang datang ke masjid ini lalu kemudian dia bersujud? Setidak-tidaknya dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika orang masuk ke dalam masjid, jangan dulu duduk, kata Rasulullah. Salatlah 2 rakaat namanya tahiyatul masjid, untuk lalu kemudian memberikan penghormatan kepada tempat ibadah ini. Sujud dia mencium. Sehingga selalu semua yang dihubungkan dengan Allah dia menjadi mulia. Termasuk baju yang kita pakai ke dalam masjid untuk majelis taklim, maka itulah baju yang paling mulia yang nanti akan bersaksi di akhirat, bahwa baju bersaksi kepada Allah, ya Allah, aku baju bersaksi bahwa dipakai oleh orang ini, si fulan dan si fulana, untuk hadir di majelis taklim. Maka baju yang kita pakai ke majelis taklim justru dia yang menyelamatkan kita untuk menjadi ahli surga. Padahal mohon maaf, harga baju jenengan yang dipakai ke majelis taklim itu berapa? Ada 1 juta rupiah, nggak nyampe 500 ribu, 200 ribu, 100 ribu, dibandingkan dengan baju yang biasanya dipakai ke tempat mantenan. Mana yang lebih mahal? Lebih mahal yang ke mantenan. Tetapi yang menyelamatkan nanti di akhirat justru baju yang kita pakai ke tempat sholat, baju yang kita pakai ke majelis taklim, yang harganya bisa jadi hanya 100 ribu rupiah, atau bahkan bisa lebih rendah lagi untuk ke masjid. Tetapi justru baju itu yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Loh kenapa? Karena dia dihubungkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka sama halnya dengan rumah yang kita miliki. Kalau rumah itu dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipakailah rumah itu untuk mengaji, dipakailah rumah itu untuk majelis taklim, dipakailah rumah itu untuk beramal saleh, maka rumah itu kedudukannya menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena rumah pun akan bersaksi. Setiap debu yang menempel di badan kita akan menjadi saksi. Setiap air yang mengenai baju kita ketika pergi ke majelis taklim, ketika pergi ke masjid, mereka semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah, kalau kalian letakkan wajah kalian di tempat sujud, ada jabhah, ada hidung anfun, lalu kemudian ada kafain, 2 tangan, lalu kemudian ada dua apa lagi? Lutut, kemudian 2 mata kaki. Sehingga jumlahnya seluruhnya 8 ketika orang bersujud. 2 mata, 2 ujung kaki, 2 lutut, 4, 5, 6, 7, 8.
Jadi bukan hanya jabahnya saja, jidatnya yang menyentuh, tapi hidungnya diangkat. Tapi hidung pun dan jabah menyentuh. Itulah sujud yang sempurna. Lalu kemudian ada orang melihat lantainya kok ada debunya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yang dia sentuhkan rambutnya. Ininya naik ke atas, ininya naik ke atas. Kenapa? Karena ada debunya. Dan bahkan ada orang sebelum bersujud ditiup dulu, barulah dia bersujud. Atau kalau tidak dengan ditiup, dia bersihkan dulu pakai tangan. Jangan, biarkanlah kita bersujud. Kalaupun kotor selesai sholat, nanti dibersihkan. Karena setiap debu yang menempel ke jidat kita ketika kita sujud, dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa aku debu, bersaksi di hadapan Engkau ya Allah bahwa orang ini menggunakan wajahnya untuk bersujud dan aku menjadi saksi atas sujud mereka, dan karena sebab persaksian dari debu itu, itulah nanti yang akan menyelamatkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, hatapun ibu-ibu di belakang duduk ada debu, biarkanlah debu itu besok bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ibu-ibu nanti dari rumah bawa debu lalu ditaruh di tempat duduknya biar semuanya nanti. Enggak, maksudnya kalau ada debu, sudahlah duduk dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, karena setiap debu yang menempel kepada baju kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.